Assalamualaikum semuanya. Pada Sabtu 28 Februari 2026, masyarakat dunia kaget dan saluran redaksi di seluruh dunia memberitakan satu hal. Kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran telah dihantam. Banyak yang awalnya mengira kalau itu hanya rumor aja, hanya untuk bikin gaduh. Tapi pada Minggu 1 Maret, pembawa acara TV nasional Iran juga memberitakan hal yang sama. Sang pemimpin telah mencapai syahid. سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهی گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوست. Setelah mendengar itu, semua orang gak bisa berkata-kata lagi. Hari itu sejarah berubah selamanya. Ayatollah Ali Khamenei, pria yang selama 37 tahun jadi jantung perlawanan terhadap Barat, dinyatakan wafat. Bukan karena usia atau penyakit, melainkan lewat serangan udara yang paling berani dalam sejarah modern. Kayak gimana sosok Ali Khamenei? Siapa dalangnya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi kepada dunia setelah singa Teheran ini nggak ada? Yuk bahas. Ali Khamenei lahir di masa tahun 1939. Dia bukan sekedar politisi, dia adalah simbol teokrasi. Sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, dia udah ngelewatin dekade demi dekade dalam berbagai hal yang kalau dalam tanda kutip itu melewati darah dan air mata. Banyak yang mengenal Khamenei ini adalah sosok yang keras, tapi bisa dibilang ya, hidup Ali Khamenei adalah sejarah dari Iran itu sendiri. Khamenei dibesarkan dalam keluarga miskin. Rumah Khamenei hanya seluas 60 meter persegi. Bahkan diceritakan bahwa ibu Khamenei ini ketika sehari-hari itu menggunakan baju bekas ayahnya. Gak jarang keluarga Khamenei kekurangan makanan. Mereka sering hanya makan kismis dan susu yang dibeli dari uang yang diberikan oleh kerabatnya. Khamenei adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Pada tahun 1958, Khamenei pindah ke Qom. Khamenei menghabiskan masa remajanya dengan belajar matematika, sejarah, geografis, dan ilmu keagamaan. Tapi kayak banyak ulama yang aktif secara politik pada waktu itu, Khamenei akhirnya jauh lebih terlibat ke politik daripada studi keagamaan. Pada tahun 60-an, Khamenei ditangkap 6 kali oleh SAVAK. SAVAK ini adalah badan intelijen dan keamanan rahasia di bawah pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Alasannya karena aktivitas politik dari Khamenei ini menentang monarki Iran. Setelah semua penangkapannya, Khamenei diasingkan ke kota terpencil Iransar pada akhir tahun 70-an, tepat sebelum revolusi Islam tahun 1979. Kalau kita nonton film-film di mana orang-orangnya itu ditangkap oleh pemerintah karena ngelawan pemerintah di tahun-tahun itu, kemungkinan besar ketika Khamenei ini ditangkap, ya Khamenei disiksa. Itulah yang membentuk mentalnya. Iran nggak boleh tunduk pada siapapun. Puncak dramatis hidup Khamenei ini terjadi pada Juni 1981. Sebuah bom meledak tepat di sampingnya saat dia ini lagi berpidato. Dia selamat, tapi tangan kanannya lumpuh permanen. Sejak hari itu, Khamenei dikenal sebagai syahid yang hidup. Saat Khamenei naik jadi pemimpin tertinggi atau rahbar pada 1989 menggantikan Ayatollah Khomeini, dunia meremehkannya. Mereka pikir Khamenei ini hanyalah pemain pengganti. Tapi nyatanya Khamenei ini memimpin lebih lama dari semua pemimpin manapun di Timur Tengah. Khamenei membangun jaringan militer poros perlawanan yang membentang dari Lebanon hingga Yaman, dari Gaza hingga Irak. Setiap pergerakan strategis Iran adalah cerminan dari pikirannya. Bagi pendukungnya, Ali Khamenei adalah pelindung spiritual. Tapi bagi musuhnya, dia adalah penghalang terbesar hegemoni Barat. Kita masuk ke inti peristiwa yang mengguncang dunia. Akhir Februari 2026, ketegangan antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel mencapai titik puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sabtu pagi tanggal 28 Februari 2026, laporan intelijen menyebutkan adanya operasi dekapitasi atau serangan langsung ke pucuk pimpinan, kompleks kediaman resmi, dan bunker bawah tanah di Teheran jadi sasaran utama. Bukan hanya satu rudal, tapi serangkaian serangan udara presisi menghantam jantung pertahanan Iran. Dalam hitungan menit komunikasi terputus. Kebesokan harinya, fakta kematian Ali Khamenei terungkap. Khamenei gugur bersama beberapa anggota keluarga intinya, yaitu putrinya, menantu, dan cucunya. Ada juga pejabat-pejabat lain. Ini daftar lengkapnya.
Ini bukan sekedar kematian seorang presiden. Ini adalah serangan telak bagi struktur kekuasaan Republik Islam Iran. Pertanyaan besarnya, siapa yang cukup berani dan canggih untuk menembus pertahanan udara Teheran yang paling ketat? Ini adalah operasi dekapitasi terkoordinasi. Dalangnya, aliansi taktis Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dan militer Israel. Trump sendiri mengkonfirmasi hal ini lewat unggahannya pada 28 Februari. Seseorang yang paling jahat telah mati. Operasi ini melibatkan jet tempur siluman F-35 yang terbang sangat rendah untuk menghindari radar S-300 Iran. Rudal-rudal itu adalah pesan yang jelas dari barat. Gak ada tempat yang aman bagi musuh kami. Iran gak punya mekanisme suksesi yang mulus. Tanpa Khamenei, Garda Revolusi atau IRGC mungkin akan mengambil alih pemerintah secara militer sepenuhnya. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak sekarang kehilangan pemberi perintah utama. Pilihannya hanya dua. Mereka mundur atau membalas. Kematian Khamenei langsung memicu panik buying di pasar energi global. Hanya dalam hitungan jam setelah konfirmasi kematiannya pada 1 Maret 2026, harga minyak mentah dunia melesat menembus $150 per barel, rekor tertinggi dalam sejarah. Kok bisa gitu? Karena Iran mengancam akan menutup total Selat Hormuz. Bayangin, 21% pasokan minyak dunia lewat selat sempit ini. Kalau Iran menutupnya, ekonomi dunia akan berhenti. Lalu biaya logistik naik. Harga bahan pokok di Indonesia pasti juga akan ikut melonjak. Investor lari ke emas, menyebabkan nilai tukar rupiah dan mata uang negara berkembang lainnya terjun bebas terhadap dolar Amerika Serikat. Gimana reaksi dunia? Terbelah secara ekstrim. Di Teheran, jutaan orang tumpah ke jalanan dalam masa berkabungnya selama 40 hari. Masyarakat tentu aja berduka. Pasukan Garda Revolusi atau IRGC mengeluarkan pernyataan yang bikin merinding. Musuh tidak akan aman, bahkan di rumah mereka sendiri. Di Indonesia, tokoh-tokoh besar seperti Yusuf Kala menyampaikan duka mendalam. Yusuf Kala menyebutkan bahwa Ali Khamenei sebagai kehilangan besar dalam dunia Islam. MUI juga menyerukan doa bagi sang Ayatollah sebagai syahid. Tapi di sisi lain, di beberapa belahan dunia, kematian itu dianggap sebagai akhir dari tirani. Media-media barat mulai berspekulasi, apakah Iran akan jatuh ke dalam perang saudara, ataukah mereka akan membalas dengan nuklir. Sekarang, kursi pemimpin tertinggi itu kosong. Berdasarkan konstitusi Iran, Dewan Ahli harus segera bersidang. Nama-nama seperti Mojtaba Khamenei yang adalah putra Ali Khamenei atau tokoh ulama senior lainnya mulai bermunculan. Tapi tantangannya luar biasa besar. Ekonomi Iran yang terhimpit sanksi dan ancaman serangan balasan dari Israel menciptakan situasi yang chaos. Dunia sekarang melihat Teheran. Kalau penggantinya adalah sosok yang lebih moderat, mungkin ada harapan untuk diplomasi. Tapi kalau yang naik adalah sosok garis keras dari militer, mungkin perang dunia 3 mungkin ya udah benar-benar di depan mata. Ali Khamenei udah meninggalkan warisan yang akan diperdebatkan selama berabad-abad. Dia adalah sosok yang dicintai sekaligus dibenci, dihormati sekaligus ditakuti. Tapi satu hal yang pasti, Timur Tengah dan peta politik global gak akan sama lagi setelah 1 Maret 2026. Saya pengen tahu pendapat kalian. Komen di bawah. Kalau kalian pengen saya ngebahas hal lainnya, komen juga di bawah. Baik, tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.